online. Dan isu yang kedua, dan ini yang akan kita bahas, yaitu tentang LGBT. Kenapa itu dibahas di MUI Bekasi? Karena ada lonjakan angka yang semakin fantastis setiap tahunnya, khususnya di Kota Bekasi. Dan Kota Bekasi menjadi sarang LGBT terbesar di Jawa Barat. Bayangkan dari tahun 2023, Bapak dan Ibu, itu angkanya di 544. Masuk ke 2024 menjadi 5.600. Lonjakannya itu bukan 100% lagi, 1000%. Tahun 2026 ini kasus LGBT itu sampai 6.000 kasus. Dan ini sangat memprihatinkan. Khawatirnya nanti semakin hari, semakin tahun malah semakin bertambah. Makanya kita ini harus sama-sama aware, sama-sama prihatin, sama-sama harus berhati-hati. Jangan sampai itu ada di kampung kita, di komplek kita, di masyarakat kita. Ini yang harus sama-sama kita perhatikan, Bapak dan Ibu sekalian. Sebelumnya tentang LGBT itu sendiri. Apa sih LGBT itu? Sebenarnya kalau di ada tambahannya lagi LGBTQ. LGBTQ gitu ya. L-nya itu lesbi, ya, G-nya itu gay, B-nya itu biseksual, T-nya itu transgender, dan Q-nya apa? Queer. Baru tuh queer kan. Kalau LGBT-nya mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah dengar ya. Tapi kalau queer-nya itu jadi berkembang di dunia barat dan juga sampai ke Indonesia di tahun 2020 ini ada namanya queer. Queer itu orang yang mengaku dirinya itu non-gender. Non-gender itu jadi dia laki-laki yang ingin kayak perempuan tapi nggak mau dibilang mas, abang, tapi juga nggak mau dibilang mbak. Saya bukan gimana itu ya? Bilang aja udah susah. Kalau di bahasa Inggris itu bukan he, bukan she, manggilnya they. Jadi kalau toilet itu ada toilet laki, toilet perempuan, satu lagi toilet non-gender. Khusus buat mereka yang laki-laki, bentuknya kayak perempuan tapi nggak mau dipanggil abang, nggak mau dipanggil mbak. Tapi yang perempuan yang kayak laki-laki juga nggak mau dipanggil mbak, nggak mau dipanggil mbak. Dia mengatakan kami non-gender. Itu namanya queer. Jadi tahap sekarang LGBTQ. Ada aja. Dulu yang kita kenal itu Bapak dan Ibu cuma dua aja kan gitu ya. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. LG aja. Tapi bertambahnya waktu LGBT. Tambah lagi LGBTQ. Ini kita khawatir tahun 2030 nanti panjang itu. Bisa sampai jen. HIJKLM. Iya kan? Karena manusia itu sebagaimana yang dikatakan dalam pepatah Arab, su'ul khuluqi yu'ti. Akhlak yang buruk itu menyebar dan semakin menyebar. Dan jika kita tidak pertahankan benteng keimanan, akidah kita, masyarakat kita, anak-anak remaja kita, bisa jadi itu merupakan hal yang terjadi di daerah kita sendiri. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami di kampus Politeknik Negeri Jakarta, kalau mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat di awal bulan Juni lalu itu ada kejadian di sana. Masih ingat ya? Mungkin ada kejadian mahasiswa kami, laki-laki sama laki-laki, di perpustakaan, di luarnya, di musim minggu tenang. Dia pikir karena minggu tenang nggak ada mahasiswa
kali. Padahal di dalam perpustakaan itu banyak mahasiswa melakukan hubungan LGBT. Disorotlah ada mahasiswa yang dari perpustakaan, oh ini siapa nih? Langsung digeruduk. Itu waktu itu kami lagi melakukan rapat evaluasi. Tapi kejadian itu kemudian menyebar gitu di media sosial. Nah itu Bapak dan Ibu, itu mungkin yang Bapak dan Ibu tahu. Tapi yang perlu diketahui lebih lanjut, si anak pelaku LGBT ini itu rajin sholat. Waduh. Dia di masjid kampus ikut ibadah. Dia di rumahnya diajak sholat sama orang tuanya sholat subuh. Waktu pimpinan-pimpinan kami menginterogasi, ternyata ketika ditanya kenapa Anda rajin sholat tapi melakukan kegiatan begitu, apa dia bilang? Saya cuma ikut-ikutan aja sholat itu, tapi hati saya nggak ada rasa apa. Ini sangat berbahaya Bapak dan Ibu. Maka dari itu pesan kami kurang lebih ada 3 hal untuk membentengi anak-anak kita, karena diserangnya itu dari kurang lebih usia 17 sampai usia 40 tahun rentannya itu. Jadi ada juga orang usia 40 tahun, 45 tahun terpapar LGBT. Udah tua begitu masih aja LGBT itu. Jadi Bapak dan Ibu, ada 3 hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama dari pendidikan masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang anggota DKM, warga masjid, jamaah masjid harus menyampaikan ilmu-ilmu agama, khususnya tentang perihal yang seperti ini. Karena dalam agama sudah jelas apa hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, firman Allah Quran surat Asy-Syu'ara, Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-ta'tuna rijala minal alamina wa tadaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Apakah kalian hendak mendatangi laki-laki sama laki-laki dari semesta alam dan kalian meninggalkan apa yang sudah Allah ciptakan halal untuk kalian, yang berupa pasangan-pasangan kalian, istri-istri kalian, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Ini ayat ini tentang kisah Nabi Allah Lut dan umatnya. Tapi ternyata relevan sampai zaman sekarang dan harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada jamaah kita, kepada masyarakat kita, agar jangan sampai terpapar. Maka dari ayat semacam itu Bapak dan Ibu, dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam Rawa'iul Bayan, Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sobuni mengatakan kurang lebih ulama fuqaha membagi 3 hukuman. Yang pertama hukuman mati, macam-macam bentuk hukuman matinya. Yang kedua hukumannya seperti orang kena had zina. Jadi bisa kalau dia belum menikah pelakunya ini maka dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah rajam. Atau yang ketiga hukuman takdir. Ta'zir bisa dipenjara, diasingkan. Ta'zir itu bisa dimiskinkan, diambil harta bendanya. Ta'zir itu juga bisa dipermalukan di depan umum, kayak di pesantren itu. Kalau ada yang melanggar dipermalukan, digundulin, ditampilin di depan orang banyak, namanya ta'zir. Pelaku itu sampai seperti itu. Maka ini harus disampaikan di forum-forum masjid. Yang kedua, yaitu tugas daripada selain pendidikan masjid juga ada pendidikan rumah. Setiap orang tua, setiap bapak, setiap ibu mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya. Anak laki-laki ya
didik seperti anak laki-laki. Anak laki-laki mainannya mobil-mobilan, gitu ya, robot-robotan. Anak perempuan mainannya boneka-bonekaan, masak-masakan. Jangan sampai anak-anak laki-laki kita mainnya masak-masakan. Orang tua harus membimbing generasi anak-anaknya. Dulu Ustadz Bahtiar Nasir pernah cerita, ada seorang reporter bertanya kepada almarhum Olga Saputra. Bapak ingat nama ada almarhum Olga Saputra? Iya. Itu ditanya, kenapa kamu itu perilakunya kayak gini? Maka almarhum itu mengatakan dulu waktu masih hidup, saya begini karena saya nggak pernah kenal siapa bapak saya. Oh. Jadi nggak ada pendidikan bapaknya. Jadi ibunya pergi ke pasar ikut, ibunya masak ikut, ibunya pergi salon ikut. Akhirnya laki-laki jadi ke perempuan-perempuan. Karena tidak ada pendidikan di rumah, pendidikan orang tua khususnya bapak yang membentuk karakter. Bapak dan ibu jangan salah, anak-anak kita terpapar LGBT itu boleh jadi bukan dari sesuatu yang besar, tapi dimulai dari handphonenya, dari HP-nya. Maka setiap orang tua cek HP anak-anak kita masing-masing. Di kampus kami itu ternyata begitu diselidiki handphonenya, salah satu yang menyebabkan dia LGBT adalah apa? Dia ikut dalam komunitas itu, ada grup-grupnya kan. Yang kedua, dia beli komik online. Yang komik online-nya itu cukup dibeli dengan harga 40.000 via transfer gitu ya. Dan itu dia bisa menikmati komik yang kelihatannya biasa tapi isinya perilaku menyimpang semacam itu. Kalau orang tua nggak tahu bisa terpapar anak-anak kita. Jangan sampai kita orang tua bapak-bapak ini jadi orang tua ATM aja. Cuma tempat anak minta duit, tapi bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana hatinya sudah diambil sama penjahat-penjahat itu. Ya, kejadian yang semacam di sana. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kami sampaikan pendidikan yang kedua adalah pendidikan rumah. Bapak dan Ibu bertanggung jawab untuk mendidik anak sebaik-baiknya. Baru yang ketiga dan yang terakhir, pendidikan sekolah. Sekolah juga penting. Anak yang tertangkap di kampus kami itu kan dilacak. Apa dari mana? Ternyata didikan dari foto-fotonya itu. Ternyata foto-fotonya ketika SMA itu dengan perempuan terus. Jadi bergaulnya sama, padahal dia laki-laki. Dan ini yang perlu kita ketahui ya Bapak dan Ibu, LGBT itu nggak mesti harus ke perempuan-perempuanan, nggak mesti laki-laki itu harus ke bencong-bencongan. Banyak juga yang berewokan. Benar Pak? Berewokan dia apa, tapi ternyata perilakunya kayak gitu. Lihatnya gimana itu? Bukan sabar lurus. Kami ini kejadian. Kami pernah punya mahasiswa. Kami perbankan syariah. Ini bukan menjelekkan nama institusi ya. Tapi pernah punya mahasiswa. Itu mahasiswa selalu ikut kompetisi akuntansi dan menang. Ikut kompetisi perbankan syariah di luar kampus dan menang. Ternyata orang ganteng, rambutnya belakang putih. Kalau bicara ekologis, ternyata begitu lurus. Teman-temannya ngasih tahu, itu Pak, teman kami sih itu tuh, itu kan dia suka sesama jenis. Astagfirullah. Jadi kalau di dunia kampus jauh lebih berat tantangannya Bapak dan Ibu. Dan itu terjadi. Maka yang kami sampaikan tadi, si anak ini ternyata begitu dilihat foto-fotonya, dia lebih suka bergaul dengan perempuan padahal dia laki-laki.
Ketika ditanya kenapa Anda lebih suka bergaul dengan kaum wanita, dia bilang, saya kalau dengan kaum wanita itu sudah kayak temen, nggak ada rasa, rasanya itu rasa berteman. Tapi kalau sama laki-laki baru ada rasa. Nah ini kan yang begini ini bahaya. Apalagi kita sampaikan tadi Bapak dan Ibu, anak ini bukan sembarangan. Dia terlahir dari bapak yang rajin ibadah, yang mengajaknya sholat subuh, yang di kampusnya juga ikut sholat. Kenapa bisa seperti itu? Nah ini yang harus sama-sama jadi PR kita, khususnya warga masyarakat Bekasi. Karena apa? Karena tadi angka demi angka itu menunjukkan bahaya yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka sama-sama, baik dari para orang tua, baik dari masjid dan majelis taklim, juga dari lembaga pendidikan sekolah-sekolah, kita sama-sama prihatin. Kita sama-sama sortir, kita sama-sama lihat anak-anak kita ini jangan sampai berpenyakit yang semacam itu. Bukan hanya itu soalnya Bapak dan Ibu, yang dikhawatirkan ada pihak-pihak, kalau kami kan ngajar mata kuliah agama Islam, ada pihak-pihak baik dari pihak akademisi, dosen-dosennya maupun dari mahasiswanya. Mungkin dia bukan pelaku, tapi dia orang yang mendukung aktivitas tersebut. Istilah kata kalau di Al-Quran itu seperti istrinya Nabi Lut alaihissalam. Istrinya Nabi Lut kan tidak terlihat itu perilakunya, tapi ketika datang tamunya Nabi Lut alaihissalam, dia yang memberikan pengumuman kepada masyarakat di sini. Lut mendapatkan laki-laki ganteng, ayo datang ke rumah. Dia boleh jadi tidak melakukan, tapi dia mendukung kerusakan masyarakat yang semacam itu. Nah ini banyak yang begitu. Nggak apa-apa, orang yang penting kan kita ini hak asasi manusia. Nggak apa-apa, anak-anak kita bebas memilih kehidupannya, bebas memilih mau hidup seperti apa. Yang penting belajarnya benar, yang penting karirnya sukses, yang penting kuliahnya pintar, yang penting sekolahnya baik, nggak mengganggu siapa-siapa, nggak apa-apa. Nah ini kalau kita orang tua mendukung, kalau kita masjid mendukung, kalau lembaga sekolah menormalisasi hal-hal yang semacam ini, Bapak dan Ibu, khawatir kelak 2030 dan seterusnya kita bukan lagi menjadi korban, bisa jadi menjadi gembung-gembungnya. Bisa ada, nauzubillah bisa ada. Dan itu yang kita khawatirkan. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan masyarakat kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita sukses karirnya, anak-anak kita bakti sama orang tuanya, anak-anak kita bahagia dunia akhiratnya, anak-anak kita bersih hatinya, anak-anak kita rajin sholatnya, anak-anak kita jauh dari segala macam keburukan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.